Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah pertemuan 4. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan saya. Di pertemuan 4 untuk mata kuliah KPL, saya akan mengajarkan tentang atau menjelaskan tentang working classes. Pokok bahasanya ada 4, ada class foundation, ada example of the needed for an ADT, benefits of using ADTs, good class interface, dan good abstraction. Lalu programmer akan memikirkan program secara rutinitas jika dia mempunyai project. Programmer ini juga memerlukan kelas. Apa sih kelas? Kelas-kelas diagram ya atau table-table. Kumpulan yang berupa kumpulan data. Kunci seorang programmer yang efektif adalah memaksimalkan bagian dari program. Jadi yang efektif itu adalah memaksimalkan keahliannya sehingga dapat proyek cepat selesai. Class foundation atau abstract data types atau ADTs. Tipe data abstrak adalah kumpulan data dan operasi yang berfungsi pada data tersebut. Jadi operasi keduanya menggambarkan data ke seluruh program dan memungkinkan sisa program untuk mengubah data. Jadi data abstrak ini akan digunakan data yang bukan sebenarnya ya, hanya abstrak dulu akan digunakan sebagai percobaan ketika si programmer membuat aplikasi. Dan setelah aplikasi jadi itu akan data realnya. Si programmer ini harus memahami tipe-tipe datanya. Jadi jangan sembarangan untuk menginput jika tipe datanya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh kebutuhan si konsumen atau customer. Sehingga jika tipe datanya tepat, maka akan mudah aplikasi tersebut diimplementasikan ke dalam sistem yang baru. Example of the need for an ADT. Ini contohnya kebutuhan ADT. Jadi ADT ini akan bermanfaat misalkan Anda seorang penulis sebuah program untuk mengontrol output teks ke layar menggunakan jenis tipografi, ukuran titik program, manipulasi font teks. Jika Anda menggunakan ADT, Anda akan memiliki grup rutin font yang dibundel dengan data, nama jenis huruf, ukuran titik, dan atribut font mereka beroperasi. Jadi kebutuhan ADT ini contohnya adalah yang tipe-tipe ya. Kita kan sering itu di handphone tipe itu tujuannya adalah untuk mempercepat pengetikan karena kita sudah mengetikkan kata tersebut di hari-hari sebelumnya. Makanya mereka menyimpan di kamus di Android. Cuma tipenya juga kadang terlalu ya tipe sensornya. Jadi nanti silahkan dikembangkan, mungkin skripsi kalian tipe di handphone boleh tapi jangan terlalu melenceng, tapi mendekati. Lalu juga untuk huruf bisa dimanipulasi ya dengan jenis-jenis huruf. Contohnya ini size-nya 16. Lalu bisa juga 12. Nah, itu bisa diubah-ubah di handphone. Tetapi yang tidak dapat dilakukan adalah current font size in pixel dan current font size in points. Jadi huruf yang sebenarnya diubah ke pixel dan diubah ke point karena terlalu kecil ya. Mengubah ukurannya sesuai dengan yang ada menunya di aplikasi tersebut. Lalu bisa di bold, bisa atributnya seperti apa. Batasannya adalah bahwa kode klien diperlukan untuk mengontrol anggota data secara langsung. Membatasi bagaimana current font dapat digunakan. Jadi tidak semua font-font tersebut harus diubah ya. Tetapi sesuai dengan kebutuhan jenisnya agar bisa dibaca, mudah dibaca oleh si konsumen. Benefits of using ADTs. Ini adalah keuntungan menggunakan ADTs. You can hide implementation details. Kamu bisa menyimpan informasi implementasi detail dari implementasi tersebut. Jadi kita bisa menyembunyikan detailnya, mengubah tipe data dari representasi pertama. Jadi
Untuk informasi-informasi penting itu dapat disembunyikan, tidak perlu ditampilkan ya. Karena kalau ditampilkan semua itu bahaya, mungkin akan ada hacker yang akan mengotak-atik tampilan aplikasi. Yang nomor 2, change don't affect the whole program. Jadi kalau ada perubahan tidak mempengaruhi program yang sebenarnya. Nah, membuat aplikasi ini harusnya itu bisa diubah dan tidak mempengaruhi terutama di database. Yang ketiga, you can make the interface more informatif. Kita bisa membuat interface atau rancangan antarmuka yang informatif, yang interaktif antara pengguna dengan si aplikasi. Jadi pengguna dapat dengan mudah memahami rancangan atau desain interface kalian. It's easier to improve performance. Ini memudahkan untuk pengembangan. Nah, seperti tadi hubungannya ya. Jika ini pengubahan tidak mempengaruhi. Jika ada perkembangan atau pengembangan, otomatis ada pengubahan aplikasi dan boleh dan harus tidak boleh mempengaruhi yang lain. The program is more obviously correct. Mengganti tugas yang lebih membosankan untuk verifikasi bahwa pernyataan. Nah, ini program ini harus benar-benar betul, tidak ada kesalahan ketika diimplementasikan di user. The program becomes more self-documenting. Nah, selain membuat aplikasi, kita juga harus membuat dokumentasinya, fungsi dari aplikasi tersebut, lalu bagaimana caranya dengan manual book. Itu harus ada. You don't have to paste data all over your program. Kamu tidak boleh melewati data di atas programmu. Jadi, data-data ini harus digunakan secara pas dan tidak boleh melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan. Makanya kalau program untuk misalkan penjualan atau sekolah yang notabene siswanya banyak, itu harus kapasitasnya juga harus diperbesar. You're able to work with real world entities rather than with low level implementation structures. Kamu bisa bekerja dengan entitas-entitas yang mempunyai struktur implementasi lebih rendah. Jadi kalau kita bekerja, apalagi masih belajar, itu strukturnya yang sederhana dulu, baru nanti bisa yang tinggi. Nah, ini contohnya. Dalam hal ini untuk menentukan tipe data abstrak, Anda akan menentukan beberapa rutinitas untuk font control mungkin ini. Ini contoh untuk font control, jadi bisa ditebalkan, bisa dimiringkan, bisa diganti tipenya, bisa di points, bisa di pixel. Itu tadi contoh-contoh abstraksi di font ya, di program perubahan font. Beberapa contoh ADT yang lainnya. Nah, bisa diubah temperaturnya, lalu circulation rate, open valve, dan close valve. Ini data abstrak lainnya. Lingkungan spesifik akan menentukan kode yang ditulis untuk mengimplementasikan masing-masing operasi ini. Jadi setiap programmer itu mempunyai ciri khas sendiri ya. Untuk mengimplementasikan seperti tadi contoh program font itu, setiap programmer pasti mempunyai penulisan yang berbeda-beda. Build of use typical low level data types as entities not as low level data types. Jadi menggunakan tipe-tipe data yang dapat bekerja secara efisien, efektif, dan secara cepat. Misalkan nomor telepon itu jangan integer tapi string. Jadi tipe-tipe data ini sangat penting untuk mempengaruhi ya. Treat common objects such as file as data. Sebagian besar bahasa menyertakan beberapa tipe data abstrak yang mungkin Anda kenal tapi mungkin tidak dianggap sebagai entity. Jadi sebagian besar objek-objek sudah menyediakan sebagian besar bahasa ya, contohnya bahasa PHP, bahasa Java itu sudah menggunakan tipe data yang sudah disediakan di sana.
karena mereka adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi gunanya untuk apa? Untuk melindungi Anda dari detail berantakan, menghasilkan panggilan sistem operasi dan memanipulasi buffer data. Itu bahasa tingkat tinggi. Jadi agar lebih rapih ya. Treat even simple items as edits. Kalian gunakan program yang simple-simple tanpa membuang waktu, sehingga ketika programnya di running itu akan cepat keluar. Jadi buatlah logika yang simple, jangan terlalu muter-muter. Refer to and editing independently of the medium is stored on. Misalkan Anda memiliki tabel tarif asuransi yang sangat besar sehingga selalu disimpan di disk, Anda mungkin tergoda untuk menyebutnya sebagai file read dan membuat akses rutin seperti readfile.read. Jadi untuk penyimpanan hard disk yang sangat besar selalu disimpan di disk itu harus hati-hati karena informasinya banyak. Jadi untuk penyimpanan disesuaikan dengan kapasitas hard disknya ya. Tidak sembarangan, semua hal-hal yang tidak penting tidak perlu disimpan. Good class interfaces ini adalah kelas-kelas antarmuka yang baik. Bagaimana cara membuatnya? Itu abstraksi yang baik dulu, lalu detailnya juga tersembunyi di balik abstraksi, tidak ditampilkan. Good abstraction. Good abstraction itu adalah menentukan abstraksi yang konsisten. Misalkan di awal namanya kalian pelanggan, maka seterusnya juga baik di form maupun database tulisannya pelanggan, jangan PLG ya. Itu namanya konsisten. C++ example of class interface that present a good abstraction. Ini contohnya C++. Ada name, nama, alamat, lalu telepon kantor, telepon rumah, tax ID, dan job classification. Nah, ini ada lagi address, work phone. Secara internal, kelas ini mungkin memiliki rutinitas dan data tambahan untuk mendukung layanan ini. Tetapi pengguna kelas tidak perlu tahu apa-apa tentang mereka. Jadi ini adalah fungsi-fungsi nanti yang akan disembunyikan dan tinggal dipanggil di kelas utama. Nah, ini kan fungsi ya yang ada kurung buka kurung tutup nih, alamat, lalu telepon kantor, telepon rumah, dan sebagainya. Kelas yang menyajikan abstraksi yang buruk akan menjadi kelas yang berisi koleksi fungsi lain. Contohnya ini, present of poor abstraction. Nah, public, void, semua ini harus pemanggilannya harus berulang-ulang. Kalau yang seperti tadi tidak ya, karena itu masing-masing dipisah antara variabel dengan fungsinya. Makanya penting sekali kalian mempelajari OP agar program jalan lebih cepat. Karena fungsi dan pemisahan variabel-variabel, ada enkapsulasi, ada polymorphisme, dan sebagainya. Example of class interface that present a better abstraction, ini yang lebih baik abstraksinya, tidak terlalu banyak function-functionnya, tapi sedikit, tapi bisa mencakup semua. Konsisten, ini yang konsisten ya. Employee semua. Jadi misalkan perpustakaan semua itu konsisten. Eroding under maintenance. Nah, ini nih untuk pengecekan error. Boolean SQL query. Nah, ini untuk pengecekan. Soal silahkan dikerjakan nih, nomor 1, nomor 2. Lalu nomor 3, nomor 4. Dan nomor 5. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang. Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.